Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Daniel Kasapa yang menyuguhkan informasi menarik dan unik untuk kita telusuri. Pada perjumpaan kali ini kita akan sedikit mengupas tentang sejarah Desa Pringgabaya yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Tak sedikit yang mengatakan bahwa Pringgabaya adalah salah satu desa yang cukup tua di Pulau Lombok. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini. Desa yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 16.220 jiwa merupakan salah satu bukti bahwa Pulau Lombok adalah pulau tua. Dan juga di desa ini ditemukan negara yang terbuat dari perunggu dan batu nisan yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Lalu bagaimana sistem pemerintahannya? Setelah tim Daniel Kasapa melakukan penelitian dengan tokoh-tokoh adat yang ada di desa Pringgabaya, salah satunya adalah Lalu Wiranom, bahwa sebelum penjajah masuk ke Pulau Lombok atau desa Pringgabaya belum ada istilah kepala desa, camat, dan lainnya. Pada masa itu masih dipimpin oleh tetua atau tetua yang biasa disebut dengan perkanggo. Wilayah kekuasaan dari perkanggo ini hampir meliputi Kabupaten Lombok Timur. Menurut Lalu Wiranom, sejarah desa Pringgabaya tidak boleh diekspos atau diceritakan terlalu jauh karena akan mengganggu atau mengubah karakter generasi-generasi selanjutnya. Karena itu, kami akan membuka sedikit saja tentang sejarah ini. Sebelum kita lanjut, kami ingatkan untuk mendukung channel kami dengan cara like, share, and subscribe, dan dengan tanda lonceng agar tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Pada pertengahan abad ke-18, Pringgabaya dan sekitarnya dipimpin oleh Raden Wiranom, yang kemudian penjajah Belanda menguasai Pringgabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan didirikannya markas Belanda yang kini digunakan menjadi sekolah, yaitu SDN 1 Pringgabaya. Penjajah Belanda juga mengatur sistem pemerintahan di Pulau Lombok dengan mendirikan distrik-distrik, salah satunya Kedistrikan Pringgabaya. Distrik ini menguasai wilayah lebih luas dari kecamatan dan lebih kecil dari kabupaten. Pada Kedistrikan Pringgabaya diangkatlah Lalu Ayub menjadi kepala distrik Pringgabaya pada tahun 1905 dan menggunakan tanah pekarangannya, Lalu Ayub mendirikan kantor distrik yang kini menjadi kantor desa Pringgabaya. Lalu Ayub kemudian digantikan oleh Lalu Nursim dan kemudian dilanjutkan oleh Mami Darmawi. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Lalu Nur Said. Kedistrikan atau gonjo, istilah yang digunakan oleh penjajah Jepang, berakhir pada tahun 1967, tepatnya saat pergantian Orde Lama ke Orde Baru, diubahlah kedistrikan menjadi kecamatan. Dan seperti apakah pemerintahan desa Pringgabaya? Pada masa penjajahan Belanda, istilah perkanggo sudah dihilangkan. Lalu diangkatlah kepala desa oleh penjajah Belanda. Ada beberapa nama yang kami temukan yang pernah menjabat sebagai kepala desa di desa Pringgabaya. Nama pertama yang kami temukan ialah atas nama Mami Haris. Lalu setelah itu digantikan oleh Lalu Rumawang. Dan setelah itu pemilihan baru diadakan. Dan uniknya pemilihan dilakukan dengan menggunakan kerikil yang dibawa dari rumah masing-masing atau rumah si pemilih.
Lalu kerikil tersebut akan dimasukkan ke kotak nama calon yang akan dipilih. Adapun nama-nama kepala desa yang dapat kami temukan, yang pertama adalah Lalu Kahar Kusmen, yang kemudian digantikan oleh Lalu Putraji alias Lalu Abdurrahman, yang telah memimpin Pringgabaya dalam waktu yang cukup lama. Lalu setelah itu Lalu Putraji atau Lalu Abdurrahman digantikan oleh Lalu Wiranom yang menjabat sejak tahun 1978 hingga tahun 1980. Menurut penuturan beliau, pada saat itu beliau mengundurkan diri karena alasan kesehatan, yang kemudian digantikan oleh PJS atau pejabat sementara atas nama Lalu Maliki. Lalu setelah itu Pringgabaya dipimpin oleh Lalu Makmun yang menjadi kepala desa hingga tahun 1990. Dan setelah itu terangkatlah Haji Amin menjadi kepala desa Pringgabaya. Akan tetapi Haji Amin memimpin hanya 2 tahun saja, yang kemudian desa Pringgabaya dipimpin oleh Lalu Abdurrahman yang menjabat sejak tahun 1993 hingga tahun 2003. Setelah masa jabatan Lalu Abdurrahman habis, diangkatlah Lalu Wirabawa alias Mami Anti menjadi pejabat sementara di desa Pringgabaya, yang kemudian terpilihlah Lalu Mujemal yang menjabat dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Dan kemudian pada pemilihan selanjutnya terpilihlah Haji Sukarta. Namun Haji Sukarta tak begitu lama dalam memimpin Pringgabaya, yang kemudian terpilihlah Lalu Sapri yang menjabat dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Dan melalui hasil pemilihan umum terpilihlah Bapak Sudiman menjadi kepala desa Pringgabaya yang menjabat sejak tahun 2018 hingga saat ini. Itulah sejarah singkat desa Pringgabaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, mari kita diskusikan bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat Lombok niki sang nebau jari
Panjang kekal gunung Rinjani, sinar sasak melomo, polos pendur tingkah laku, perangi kita legumi sasa, hendak sombong